terkait tentang anak-anak kami ya Bapak Ibu. Anak kami Santri TPQ dan TPA dan kita yang hadir pada saat sekarang ini ya, kepada anak kami mari kita dengarkan penyampaian atau tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan sama yang disampaikan Ustaz. Maka dari itu perhatikan, dengarkan, dan kita simak apa yang disampaikan Ustaz tersebut. Dan kepada Bapak Ibu, kami mohonkan juga untuk memperhatikan anak kami yang duduknya rapi, duduknya tenang. Nanti kita apresiasi, kita kasih reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali sab'an hal tanturuna illa faqran munsiyan aw ghinan murtabiyan aw maratan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhisan awid dajjal fasyarul ghaibin muntazar awis sa'ah fasa'atu adaha wa amal. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan gharib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak pengurus yang kita hormati, Bapak, Ibu, anak-anak kami, Santri TPQ, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimahumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir pada subuh hari ini menegakkan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Man shalat subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Siapa saja yang ikut menegakkan ibadah salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan ibadah salat malam keseluruhannya atau beribadah semalam suntuk. Demikian keutamaan ibadah berjamaah salat subuh. Meskipun salat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, tetapi keutamaannya lebih utama daripada kita sholat sepanjang malam. Semoga pada salat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah diterima dan
Salam salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, Nabi tauladan, Nabi pujaan, Nabi kebanggaan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu ankahu falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya falam yusalli alayya, kemudian dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi sekurang-kurangnya kalau nama Nabi Muhammad disebut, kita berselawat kepada Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat subuh rahimahullah. Subuh hari ini sosial kita berkaitan dengan ada 7 hal yang menghambat langkah kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, selagi kita masih berada dalam keadaan sehat, selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan waktu, maka bersegeralah kita melakukan banyak amal ibadah. Mengapa demikian? Karena akan datang masanya di mana langkah kita itu terhalang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Terkait dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis ini derajatnya hasan ghaib, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian melakukan amal ibadah sebelum datang kepada 7 perkara atau 7 persoalan. Badiru itu kalau kita bawakan ke dalam bahasa kita, cepat, ligat, jadi tunggu-tunggu waktu. Jadi kalau ini ada kesempatan waktu, sholat, ke masjid, puasa, bacalah Al-Quran. Jadi capek, ligat, jadi tunggu-tunggu waktu sebelum datang kepadamu 7 persoalan. Kalau datang 7 orang, kita payah beribadah. Mana yang 7 itu? Kata Nabi yang pertama, hal tanzuruna illa faqran munsiyan. Apakah engkau hendak menunggu beribadah sehingga datang kepadamu kefakiran yang melalaikan? Bapak Ibu, fakir ini itu lebih parah dari miskin. Apa beda fakir
fakir dan miskin itu. Kalau miskin, orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi kebutuhan hidupnya tidak tercukupi dengan penghasilan yang ada. Gaji 3 juta, kebutuhan hidup 3.500.000. Kalau di dalam konsep hukum fikih masih miskin. Belum lebih yang Pak. Kebutuhan hidup bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup akan berkurang-kurang. Kalau fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara kebutuhan hidupnya tidak tercukupi dengan penghasilan atau uang yang masuk. Jadi beda fakir dan miskin itu adalah berkaitan dengan punya pekerjaan tetap atau tidak. Jadi kalau orang fakir itu karajo aja nih, lo dipanggil orang, lo diterima surat. Kalau ada panggilan kosong Pak, melopong. Nah orang fakir ini kata Rasulullah akan menghambat langkah kita beribadah. Bahkan sampai orang fakir menghalang langkah kita beribadah. Orang fakir adalah orang yang selalu hari demi hari menopang kehidupannya. Bahkan berpikir duit, artinya perjuangkan. Kadang kita ibu menjadi orang fakir, tinggal di kolong-kolong jembatan, dikontrakkan ketek-ketek, menolak gerobak jam 8 malam, pulang ke rumah jam 2. Karena kita cari orang menjual putu itu barang bagi orang di sepeda lagi. Misalnya di pasar-pasar tu para siang jam 3, bila tidur di pasar, sibuk bersayur, sibuk beko. Kurang azan masih sibuknya. Fakir menghalang langkah kita ibadah. Bagaimana dia bisa baca Quran? Quran dah tu. Sembahyang tu saja, telepon jamiat, teropa putui. Ada yang menghalang ibadah. Coba. Jadi kalau di kolam lalai itu payah ibadah. Kalau orang kayu, aku akan makan besok tu lalu stok. Bapak Ibu besar punya kulkas kan? Ya Bapak Ibu. Dalam kulkas itu ada isi Pak. Ada daging, ada ikan, ada ayam, ada sayur. Nah kalau dimasak pagi, kalau diambil itu bukan. Tapi kalau orang fakir, jangan kulkas. Akan dimakan ke pagi kini, kalau ada boleh. Nah itu mengakhirnya dulu, mengakhir baru dapat makan. Maka sebelum datang kepadamu kefakiran kata Rasulullah, badiru bil amal, segeralah kalian melakukan ibadah. Maka dua, awinan mutibiyah, atau datang kepadamu kaya yang melampaui batas. Jadi tak balik tadi. Kalau tadi selesai ini begini, kayu-kayunya mutrian, pesawatnya kayu kata. Kurang kalau kayu yang berlimpah-limpah, kekayaan itu yang menghalangnya ibadah. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali,
ketika ditanya oleh sahabat, ketika diberikan kepada dua pilihan, harta ilmu, mana ya engkau ambil wahai Ali? Maka kata Ali, tentu saya mengambil ilmu. Apa alasannya? Kalau saya pilih ilmu, ilmu menjaga saya. Kalau saya pilih harta, saya menjaga harta. Jadi ada orang diperbudak oleh harta. Dalam hadis Sahih Bukhari, suatu saat bukan kefakiran yang kali saya takutkan kepada kalian, tetapi ketika dunia sudah dibukakan. Bapak Ibu, dalam surat Al-Qasas yang panjang itu ada kisah orang yang paling terkaya pada zaman Nabi Musa. Namanya Qarun. Kalau kita baca sejarah Qarun itu, Ibu, pada dasarnya Qarun itu adalah orang miskin, punya banyak anak. Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam, keturunan bangsa Bani Israel. Jadi karena ibunya miskin, anak banyak, minta berdoa kepada Nabi Musa supaya dirubah kemiskinan menjadi kekayaan. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, dengan seketika berubahlah Qarun menjadi orang yang paling kaya. Nah, bagaimana mengukur kekayaan Qarun? Saya lihat dalam surah Al-Qasas. Sampai-sampai kunci gudang kekayaan Qarun tidak bisa dipikul oleh sekumpulan orang-orang kuat. Membaca dalam tafsir baik, bahwa sekumpulan orang-orang kuat itu diperkirakan antara 20 sampai 40 orang. Jadi orang-orang kuat dikumpulkan sampai berapa? Pakai kuncinya saja itu kewalahan. Al-Quran tidak berbicara apa isi gudangnya, isi kekayaannya, tapi Al-Quran bicara tentang kuncinya saja. Atau nak orang kayu kota Padang kunci tak bisa dan kek orang. Pokoknya Ibu, Bapak Ibu ke pasar raya, tekan aku toko emas bumi. Coba tanya ketika ke toko emas bumi itu, adakah pernah kunci gudang ame itu diangkat orang-orang gue? Setidak-tidak kunci dalam sakunya, Pak. Kalau kita punya ATM masih dalam saku ATM-nya. Kok ATM-nya kuncinya saja tidak bisa diangkat orang? Para kayu ini. Nah, tetapi Qarun sudah mulai lalai, tidak mau bersakat. Ketika ibu bangsa mendaki dengan Nabi Musa, ketika dia kaya raya mendekatnya dengan Fir'aun. Maka dalam Quran itu 3 serangkai musuh Nabi Musa, Fir'aun, Qarun dan Haman. Jadi kan menyelakai kadang itu sombong, bahkan dengan kesombongannya Pak Ibu, nyukaluan seluruh kekayaan itu diperlihatkan kepada bangsa Bani Israel. Barang kekayaan itu diperlihatkan, lebih kurang dia memiliki 600 pegawai dan budak, lebih kurang 60 ekor unta menanggung kekayaan. Kekayaan itu emas, mutiara, intan. Itu diperlihatkan kepada bangsa Bani Israel. Jadi berandai-andai dalam Quran tersebut kan, si andainya bagaimana senangnya kaya sebagaimana Qarun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun di daratan. Jadi daratan itu tanah itu bisa membuat tenggelam, tidak laut saja membuat tenggelam. Pokoknya kau jadi Pak, itu kerajaan istana Qarun itu menyerang ke bumi seluruh, termasuk Qarun dan seluruh pegawai istananya, kekayaan dan gudang-gudangnya
menyilam kapal bumi sampai ini tidak pernah muncul ke permukaan. Yang ada menjadi buah bibir. Yo, buah bibir. Kalau kita baladang, kita gali-gali tanah, apa tahu cincin, harta apa? Jika mungkin harta baru saya di Mesir, pada lama harta baru kembali. Jadi dapat kita buktikan bahwa kekayaan yang melimpah akan menghalang mata kita. Yang ketiga, dan muksidan, atau datang kepadamu penyakit yang merusak anggota tubuh. Kalau datang sakit-sakitan parah, asam urat, jantung, tumor, kanker, dan dirawat di rumah sakit, tak kena ibadah Pak. Lagi kursi roda baru tabayang Pak Indah Ibnu Saji. Ketika kaki sehat katakan apa Saji, mata sehat katakan apa Quran. Nah kini datang sakit. Lalu buah kaki itu stroke, nasi lah jadi bumbu, tak kata badan. Ini badan sehat. Nak tu nak takkan ibadah je. Lah sakit baru takkan. Suatu saat Bapak akan kita rasakan bagaimana mata kita terhalang memandang. Tadi mau kita tuli. Orang kalau terduga tadi mau ke saya limbau Bapak. Pak, oi, darake limbau karena ada. Mari ada nama penyakit yang merusak anggota tubuh. Berarti yang kapelek auhaman mufannidan, atau datang kepadamu tua bangka yang ucapannya tidak kuat. Atau dalam istilahnya kalau orang terlalu tua ucapannya tak karuan, disebutlah pikun. Ada tak bapak ibu mencari orang pikun? Anak tak kenal orang pikun. Makan di kasur, lalu di kasur, minum di kasur. Akalnya lah hilang. Itu bukan ibadah lah pikun. 42, 92, kalau tak pikun tu. Bapak ibu, boleh cerita kepada saya. Orang pikun pun memang hilang sekali. Aku punya salah seorang jamaah, dia punya ibu, tapi ibunya ini sudah meninggal. Ibu kau umurnya lebih kurang 100 tahun. Setiap hari ibu kau memandi nama, memandi Pak, dia makan musuh. Coba ini kan orang banyak. Ayah dan ibunya kalau nyala sibuk nyantar ke panti jompo, mereka kadang bersuruh ke panti jompo orang gaya datang. Aku dirawatnya, dia makan, dimandi. Jadi setiap hari yang maknya kau tanya, kami ikut. Ayo tanya ke ibu, siapa mau kau, di mana kau tinggal? Berarti tanggawa saja. Ini setiap hari tanya Pak, padahal anaknya pun nama mati dia tadi. Anaknya nama mati, anaknya menyuap. Ayo tanya tadi, di mana kau tinggal? Berarti tanggawa saja. Lalu orang anak, aku nak pikut, coba. Tidak dapat anak-anak sendiri juga tanya, cuma tinggal bertetangga, nomor rumah. Aku lagi
Tahun 2005 mau punya pengalaman majan Pak nanti ikut. Ikut sekali saja di bawah. Majan mengaji Pak nanti ikut. Jadi itu salah seorang jamaah. Jadi yang menyampaikan Ustaz ada ayah mengaji tapi pikirannya hilang tidur. Cik hilang tidur kok ada bagi pikiran hilang tidur. Tapi itu rumah Pak kali. Ibu di rumah tu di sekolah baca Quran. Baru tak bantang Quran dulu Pak. Hanya latihkan tu ya Pak kok. Kaji olehnya. Nanti kemudian dia balik bawa Pak. Dan setelah bawa ni balik aja baca Quran kantinya dia. Jadi kecil ibu kau memang mandi dua Pak. Kadang lalu 10 kali baru dua. Ini masih ragu kadang tak tahu atau lu. Nah kaki kau nak tentu kalau apa? Less control. Jadi kecil mohon maaf bu, tapi lah sekali sebut ibu. Tadi dekat timu di sini nanti. Jadi tunggu. Nanti ibu ni. Tujuan nak. Nas yang lagi. Al-mautan mutihisan atau datang kepadamu mati secara tiba-tiba mendadak. Apa ibu? Bukankah kita banyak mencari kini mendengar berita orang mati secara tiba-tiba? Kalau sakit dulu adalah penantara. Kau dah ada sakit ada mana-mana. Contoh kini berita viral dari Kota Bandung. Sakit tak dulu. Pasnya ketika menjadi imam, tegak dulu. Kau menjadi imam soal Jumat, langsung panik. Ibu di rumah sakit tidak terselamatkan nyawa. Nanti itu awak bagai imam berusuh, lu mana-mana kamu saji mententu kemaksiatan. Bagai imam juga kemaksiatan tu. Tiba-tiba matinya mendadak. Kadang ada provinsi Pak, kok cerita mana